Pemirsa, kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat malam ini terpantau ramai lancar. Berikut laporan reporter Lineke Otsiki serta juru kamera Edi Nugroho dan Rizky Ihwal. Pemirsa, momen libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang tidak pulang kampung untuk berlibur ke kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai prediksi Satlantas Polres Bogor, puncak kepadatan telah terjadi selama 2 hari, yakni di tanggal 21 dan juga 22 Agustus, dengan persentase lonjakan ini mencapai lebih dari 10%. Kalau kita lihat untuk tren kepadatan yang ada, biasanya di pagi hari ini justru cenderung dipadati oleh kendaraan yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga Depok yang hendak menghabiskan libur panjang akhir pekan di kawasan Puncak. Sementara untuk sore hari ini biasanya dipadati oleh kendaraan yang melintas dari arah kawasan wisata Puncak untuk mengarah kembali ke Jakarta melalui Tol Jagorawi. Tentunya berbagai upaya antisipasi untuk mengurai kepadatan sudah disiapkan oleh pihak Satlantas Polres Bogor. Di antaranya adalah seperti penerapan sistem satu arah yang biasanya diberlakukan di jalan-jalan utama, sementara untuk pemberlakuan dari sistem lawan arah ini diterapkan di ruas tol Jagorawi. Pemetaan dari titik-titik kemacetan pun juga sudah disiapkan, karena kalau kita lihat salah satu faktor kemacetan yang ada selain karena tingginya volume kendaraan, tetapi juga dikarenakan memang untuk karakter jalan yang ada di kawasan wisata Puncak Bogor ini banyak sekali titik-titik bottleneck ataupun jalur-jalur penyempitan. Ini total ada sebanyak 10 bottleneck yang tentunya sudah disiagakan para petugas gabungan, begitu total ada sebanyak 360 petugas gabungan lintas instansi yang sudah disiapkan untuk memantau dan juga mengawasi bagaimana pergerakan ataupun mobilitas dari para pengendara ataupun wisatawan yang hendak menghabiskan waktu luang di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan yang kalau kita lihat sementara itu berbeda dengan puncak kepadatan, tentunya yang harus diperhatikan yang menjadi sorotan kami adalah bagaimana dengan persiapan untuk mengantisipasi puncak dari arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 23 Agustus. Berdasarkan keterangan dari KBO Lantas Polres Bogor, yakni Ibtu Ketut, menyebutkan bahwa prediksi puncak arus balik ini akan terjadi sebanyak 2 gelombang di pagi hari dan juga di siang hari, dan dipastikan bahwa tepat pada pukul 12 siang ataupun selepas pukul 12 siang pada tanggal 23 Agustus ini akan langsung diberlakukan sistem satu arah. Jadi hanya kendaraan dari arah puncak yang menuju ke Jakarta saja yang dapat melintas di jalan utama. Tentunya diharapkan agar bagi para pengendara ini tidak hanya untuk mematuhi aturan rambu lalu lintas saja, tetapi juga terus untuk menerapkan aturan protokol kesehatan, karena untuk standar protokol kesehatan tentunya sekarang sudah menjadi pegangan kita selama melakukan aktivitas sehari-hari. Dari Bogor, Lineke Otsiki, Edi Nugroho, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, bidang perdagangan surplus sampai 3,26 miliar dolar Amerika dan merupakan surplus tertinggi sepanjang tahun ini. Surplus terbesar diperoleh dari perdagangan non-migas. Capaian ini disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Nusa Dua Bali Jumat kemarin. Rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian ini membahas langkah-langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan realisasi penyerapan anggaran kementerian lembaga. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kemendak menjalankan sejumlah strategi di bidang perdagangan dalam dan luar negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Kemendak, dan penyederhanaan perizinan. Langkah-langkah strategis untuk pemulihan perdagangan dalam negeri ditujukan untuk mengembalikan pasar dalam negeri. Melalui yang beredar ini harus kita jaga untuk melindungi industri-industri dalam negeri, dan juga kita awasi juga. Dan saat ini karena terjadi lonjakan import barang konsumsi pada bulan lalu bahwa melebihi 50%. Oleh karena itu kita mengeluarkan kebijakan bahwa barang-barang tersebut kita perlukan untuk persetujuan impor, gunanya untuk mengendalikan sehingga kita melindungi juga industri dalam negeri. Menteri Perdagangan Agus Suparman menyampaikan capaian dengan adanya surplus perdagangan bulan Juli 2020 sebesar 8,75 dolar Amerika yang dihasilkan oleh non-migas. Peningkatan ekspor juga terjadi pada CPO, besi dan baja, perhiasan atau batu mulia, dan sektor pertanian. Dari Bandung, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam kali ini. Akhirnya saya, Fazilah Kairunisa, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.